Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Kita akan benar-benar menghargai hidayah yang Allah berikan. Tatkala kita mendengar cerita Nabi Ibrahim, bagaimana beliau tidak dapat berbagi hidayah dengan ayahnya sendiri. Tatkala kita mendengar ceritanya Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana beliau memanggil anaknya dari atas perahu. Tatkala air mulai meninggi, mengatakan, ya bunayyar kam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Wahai ananda, engkau naik bersama kami. Naiklah bersama kami. Janganlah engkau bergabung dengan orang-orang kafir. Apa kata putranya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Bayangkan dalam posisi mulai tenggelam itu kota. Dia mengatakan, aku akan mendaki gunung yang dapat menyelamatkan aku dari air. Supaya kita tahu nikmatnya hidayah. Bagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam selama 10 tahun mendakwahi pamannya sendiri, Abu Talib. Tapi ternyata Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka. Maka segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Kalau bukan karena karunia Allah, maka tidak ada satupun di antara kita yang merasakan nikmatnya hidayah ini. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang hari ini kita akan berbincang tentang beliau. Yang hari ini kita hadir semua hendak menyimak tentang perjalanan hidup beliau. Apa yang beliau tinggalkan untuk umat manusia. Semoga salawat bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Antum pernah tanya enggak dengan seorang di luar agama Islam tentang gambaran mereka terhadap Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam? Siapa yang pernah tanya, kalau punya kawan di tempat kerja yang engkau pernah dengar, yang engkau ketahui, yang pernah disampaikan di ceramah-ceramah tokoh agamamu, bagaimana tentang Nabi kami, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam? Antum akan menyimak satu hal yang memalukan, yang mengherankan. Bagaimana ditanamkan di diri mereka kebencian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Digambarkan betapa buruknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai bukti, karikatur Denmark, mereka menggambarkan Nabi SAW satu hal yang buruk. Sampai ada seorang penulis, dia bercerita, anak ini pernah dialog sama non muslim. Anak tanyakan kepada dia, apa yang kau ketahui tentang Nabi kami, Nabi Muhammad SAW? Ya,
Yang kami dengar sih, dia adalah orang Badui, orang pedalaman, dengan jenggot yang tidak disisir, dengan punggung yang mulai membungkuk, yang rupanya tidak menyenangkan, dengan surban yang di atas kepalanya, ya dengan baju dan sarung. Bayangin. Mereka ternyata selama ini banyak dibohongin oleh media. Di masa Belanda ketika menduduki Indonesia, ya tahun 20-an mungkin atau belasan. Bagaimana Belanda itu membuat sebuah pertanyaan untuk anak-anak yang mau masuk ke sekolah Belanda. Digambarkan di situ cerita tentang sosok manusia yang bernama Muhammad SAW. Disebutkan dahulu di kota Mekah ada seorang yang bernama titik-titik, yang dia mengaku sebagai nabi, yang dia mempelajari agama ini dari titik-titik. Kemudian dia beranggapan agama itu lebih baik dari agama nenek moyang dia. Kemudian dia mengajak orang mengikuti agamanya, tapi dia diusir titik-titik ke kota titik-titik. Itu ketika Belanda melakukan itu. Hampir semua ormas Islam protes kepada Belanda. Kenapa sih mereka kok takut menceritakan kebenaran? Karena jamaah yang kenal sama Nabi Muhammad SAW akan jatuh cinta kepada beliau. Mereka takut orang itu cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Di kota Mekah, tatkala Nabi SAW mulai berdakwah, fitnah ditebarkan bahwa ada seorang yang mengaku-ngaku sebagai nabi, sejatinya dia itu majnun, orang gila, penyihir, dukun, tukang santet. Segala keburukan disematkan kepada beliau. Kenapa? Mereka ingin menutupi matahari. Di balik awan yang gelap gulita ada matahari. Suatu saat awan itu akan lewat dan manusia akan melihat itu matahari. Itulah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka melakukan propaganda agar umat Islam itu Islamophobia dengan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Bagaimana diceritakan Nabi SAW menikah dengan gadis yang berumur 9 tahun. Bagaimana beliau memiliki istri 9 orang. Ya. Bagaimana hukum-hukum yang ditegakkan, ada hukum rajam, ada hukum potong tangan, yang membunuh dibunuh. Berusaha disebarkan supaya yang muslim Islamophobia, yang di luar Islam nggak masuk Islam. Padahal jamaah, tidak ada manusia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini yang lebih baik dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pohon rindu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tokoh-tokoh Quraisy ketika melihat bagaimana Nabi SAW berbicara, mereka takut kalau ada pendatang yang datang ke kota Mekah itu nanti berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Iyad al-Azdi, dia masuk ke kota Mekah, dia dari Yaman saja. Ketika masuk ke kota Mekah,
Fitnah tentang seorang yang bernama Muhammad dengan sebutan Majnun itu disebarkan di jalanan. Anak-anak mengatakan Muhammad Majnun, Muhammad Majnun, Muhammad Majnun. Iyad ini sampai kepingin berjumpa dengan orang ini, karena Iyad ini ahli ruqyah. Bagaimana fitnah itu disebarkan sampai Iyad ini meyakini kebenarannya. Dan itulah yang terjadi. Bagaimana orang-orang non-muslim itu ditebarkan fitnah tentang yang namanya Muhammad alaihissalatu wassalam, sampai orang-orang itu percaya aja bahwa seperti itu Nabi Muhammad SAW. Maka kita punya tugas bersama. Antum yang punya Instagram, yang punya media, antum perlu menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW supaya orang tahu. Tidak ada satupun orang yang melihat Nabi Muhammad SAW melainkan dia akan cinta. Iyad ini akhirnya suatu hari ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Ini hadis riwayatkan Imam Muslim. Ketika dia berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, Iyad mengenalkan dirinya. Inni arqi min hadhihi rih asyirrira. Aku nih, dia ceritakan dari Azad, namanya Iyad. Aku ini biasa meruqyah dari arwah-arwah jahat nih, dari jin-jin yang jahat. Dan sebagian orang sembuh dengan izin Allah lewat aku. Kalau engkau mau, aku ruqyah engkau. Antum kira-kira kalau diomongin kayak gitu gimana coba? Ini orang nganggap anak gila gitu kan. Tapi betul coba. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana orang-orang musyrikin itu mengatakan, ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikr innaka lamajnun. Wahai yang diturunkan kepadanya az-zikr, wahai yang diturunkan kepadanya Al-Quran, engkau itu gila. Innaka lamajnun, engkau itu benar-benar gila. Nabi tidak belain diri, enggak, aku bukan orang gila. Tapi Allah Azza wa Jalla mengatakan, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Enggak, engkau dengan nikmat yang Allah berikan kepada engkau enggak majnun. Ketika Iyad mengatakan itu jemaah, maka Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan kepada Iyad, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata Iyad, a'id alayya, coba engkau ulangin lagi. Iyad ini mengatakan, aku ini sudah dengar omongan-omongan dukun, paranormal, penyair, penyihir, tapi aku nggak pernah dengar omongan seindah yang kau bicarakan. Beliau mengulangin, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata Iyad, ulangi lagi. Nabi mengulangin yang ketiga kali. Apa yang terjadi dengan Iyad? Iyad mengatakan, ubsut aliyya yadak, kasih tanganmu kepadaku, aku akan membaiatmu. Kata Nabi SAW, wa ala qaumik, engkau berbaiat kepada aku dan baiat buat kaummu. Kata Iyad, wa ala qaumi. Iyad mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Bayangin, perjumpaan yang hanya beberapa menit membuat segala isu yang ditebarkan itu hilang. Karena dia tahu langsung jemaah.
Maka banyak orang-orang di luar Islam yang sampai hari ini nggak kenal sama Nabi SAW. Yang dia tahu sesuatu yang berbeda. Maka jangan pernah berhenti mengenalkan mereka. Dan kita harus kenal sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah antum punya bacaan tentang perjalanan hidup Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Antum beli itu kitab di rumah, taruh As-Sirah Nabawiyah. Ada banyak ulama yang mengarang. Ada karya Syekh Al-Ustadz Ad-Doktor Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid, Fiqh Sirah Nabawiyah. Ada karya Mubarak Al-Furi, Safiur Rahman, Ar-Rahiqul Makhtum. Taruh di rumah satu, baca sendiri, baca sama keluarga, agar kita kenal sama Nabi SAW. Tak kenal maka tak sayang. Ahibati fillah, masjid ini namanya apa? Rahmatan lil alamin. Betul. Semoga benar-benar jadi rahmatan lil alamin. Kasih sayang buat alam semesta. Bukan hanya untuk yang beriman. Bahkan semut-semut di lubangnya, ikan-ikan di air, mereka yang di luar Islam pun merasakan rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Di surat Al-Anbiya ayat 107, Allah mengatakan, dan tidaklah kami mengutusmu kecuali kasih sayang buat alam semesta. Kita sering mendengar ada Nobel kedamaian diberikan kepada fulan, diberikan kepada fulana. Dan Nabi tidak butuh Nobel dari mereka, karena Allah sudah memberikan gelar tadi. Engkau diutus sebagai rahmat, kasih sayang buat alam semesta. Sebagian ada yang mengatakan Islam itu tersebarkan dengan pedang. Pedang di mana yang diangkat di Indonesia ini, jemaah? Di mana? Apakah agama Islam ini datang ke Indonesia dengan pedang? Jemaah, Portugal, Belanda, mereka yang bawa. Tapi tadi mereka berusaha untuk membuat orang itu takut sama Islam. Islamnya nggak ada yang ditutup-tutupin, nggak ada. Nanti kita lihat, kita mau kenal Nabi Muhammad SAW. Ada banyak akhlak kita yang tersembunyi. Ada banyak akhlak dan karakter orang-orang besar di Indonesia yang tersembunyi. Yang tampak pencitraan, yang kelihatan saja. Tapi bagaimana dia di rumahnya bersama istri dan anak-anaknya? Bagaimana dia dengan pembantunya? Bagaimana dia dengan supirnya? Kita bisa buka semua bagaimana Nabi kita Muhammad SAW di atas ranjangnya, di kamar mandi. Semua terbuka, tidak ada yang disembunyikan. Di surat At-Taubah ayat 127 129, Allah Azza wa Jalla, min anfusikum, dari golongan kalian yang kalian kenal dia sejak dia lahir. Bahkan kalian kenal sama bapaknya, kenal sama kakeknya. Kalian tahu bagaimana dia tumbuh berkembang menjadi seorang pemuda. Kalian tahu. Bukan orang dari luar yang didatangkan ke Mekah, bukan. Min anfusikum. Sehingga kalau ada yang nggak kenal, ini berbahaya.
Orang kalau nggak kenal tadi nggak sayang, pantas. Tapi kalian kenal. Azizun alaihi ma anittum. Sungguh berat terasa olehnya penderitaan kalian. Nabi itu nggak ingin kita menderita aja. Antum kau lihat, semua syariat yang dibawa oleh Nabi SAW itu mudah. Bicara tobat nih, apakah ada dalam Islam pengakuan tobat kepada ustadz? Datang ke ustadz, saya telah berbuat dosa Pak Ustadz. Nggak perlu. Antum udah ngaku sama Allah saja, cukup. Bicara sholat, nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, rebahan. Nggak bisa rebahan, disolati. Ya udah nggak bisa. Udah. Artinya kita lihat bagaimana syariat Allah ini syama. Di dalam agama kita ada pernikahan, ada perceraian. Antum tahu di sebagian negeri, di barat sana, yang masih berpegang teguh dengan ajaran agama mereka yang telah disimpangkan atau diselewengkan oleh tokoh-tokoh agama mereka, itu nggak boleh bercerai jemaah. Nikah sekali dan tidak boleh cerai, nggak boleh cerai. Loh, dalam agama kita ada satu surat namanya At-Talaq, surat perceraian. Terus bagaimana mereka kalau terjadi ketidakcocokan? Ya udah, tetap nggak bercerai, tapi sudah masing-masing. Yang suami punya perempuan baru, yang perempuan punya suami baru. Pernah di salah satu negara jemaah, itu pemerintah akhirnya melegalkan perceraian. Disebutkan dalam berita itu, anak lupa baca berita di mana, itu dalam sehari lebih 17.000 yang mengajukan perceraian. Dalam agama kita ada perceraian, diperbolehkan, karena nggak semua rumah tangga sukses. Nabi itu nggak ingin nyusahkan. Kenapa beliau tidak mewajibkan pakai siwak setiap mau sholat? Takut memberatkan umat. Kenapa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau ketika sholat tarawih hanya 3 malam, kemudian beliau tinggalkan, takut diwajibkan buat umatnya. Subhanallah jemaah. Hadza Rasulullah. Harisun alaikum. Beliau adalah orang yang semangat menginginkan kebaikan buat kalian. Bil mu'minin raufur rahim. Beliau adalah orang yang amat belas kasihan, lagi penyayang kepada orang-orang yang beriman. Tidak ada satupun kebaikan yang diperlukan oleh umatnya sampai hari kiamat, melainkan sudah dijelaskan sama Nabi SAW. Oh Ustaz, itu klaim umat Islam. Belum, buktikan. Kita punya Quran, dijual bebas, diterjemahkan baca. Kita punya buku sejarah baca. Bagaimana benar-benar tidak ada satupun kebaikan, melainkan sudah dijelaskan sama Nabi Muhammad SAW. Yang mendekatkan diri kepada Allah, yang menjauhkan dari api neraka, itu sudah dijelaskan. Jamaah rahimakumullah, pada hari kelahirannya, walaupun tanggal kelahirannya diperselisihkan, tapi beliau lahir pada tahun gajah. Bagaimana Allah mengangkat orang-orang Quraisy tatkala semua qabilah yang dilewatin oleh Abraha itu jemaah, semua qabilah yang dilewatin oleh Abraha tunduk sama Abraha. Kalau mereka melawan, mereka kalah. Sampai Abraha ke kota Mekah. Ingat, Abraha bukan hendak membunuh Nabi Muhammad SAW.
Abraha mau menghancurkan Ka'bah. Karena mungkin antum mendengar ada yang berceramah mengatakan Abraha datang hendak membunuh Nabi Muhammad SAW. Enggak. Dia hendak menghancurkan Ka'bah. Apakah orang-orang Quraisy menghadapi Abraha? Enggak dihadapi Abraha. Mereka mau menghancurkan Ka'bah, fadhol. Rumah ini ada Tuhan yang memilikinya. Dia yang akan melindunginya. Itu kata Abdul Muttalib kepada Abraha. Kata Abraha, "Makana liyamtani aminni." Enggak akan bisa. Dengan sombongnya dia, enggak akan bisa, aku akan hancurkan itu. Kata Abdul Muttalib, terserah engkau sudah. Abdul Muttalib datang ke kota Mekah mengatakan, Abraha mau masuk, mau menghancurkan Ka'bah. Kalian semua tinggalkan rumah kalian. Akhirnya semua penduduk Mekah itu jemaah meninggalkan Mekah, menuju ke gunung jemaah. Mereka menonton bagaimana Abraha mau menghancurkan Ka'bah. Itu sejarah sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dicatat oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrikin. Dan Allah menceritakan dalam Al-Quranul Karim. Kata Allah, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa engkau nggak ngelihat? Nabi belum lahir jemaah. Belum lahir. Tapi Allah ingin Nabi benar-benar merenungkan peristiwa itu. Agar dia tahu dengan kebesaran Allah. Kalau Allah hendak menghancurkan musuh-musuh Islam, mereka yang benci kepada Islam, itu mudah sekali. Allah hancurkan mereka. Agar Nabi bersabar ketika diganggu sama orang-orang musyrikin. Karena kadang-kadang sebagian orang merasa, loh kenapa Allah tidak menurunkan bantuannya? Kenapa Abu Jahal kok nggak mati saja dia di Mekah? Kenapa Abu Lahab juga nggak mati? Kenapa Umayyah bin Khalaf? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Wa arsala alaihim tayran ababil. Itu mudah bagi Allah. Allah tunjukkan kekuasaan sebagai pendahuluan kelahiran. Ya, kalau bahasa inspirator jemaah ya, ada sebagian penulis yang menyebutkan hal itu. Pokoknya semua sifat-sifat baik itu Nabi SAW memiliki. Dari kecil beliau sudah menginspirasi. Beliau yatim. Lahir bapaknya nggak ada. Allah mengatakan, wa wajadaka yatiman, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu dalam kondisi yatim? Nggak boleh anak yatim mengatakan nggak mungkin saya bisa menjadi orang yang sukses. Saya nggak punya bapak, saya nggak punya ibu. Nggak. Lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum jadi nabi sudah menginspirasi. Mati ibunya umur 6 tahun. Beliau bekerja sejak kecil. Ini jamaah, inspirasi buat kita semua. Kadangkala sebagian orang tua itu kalau anaknya kecil mulai bekerja, apa kata orang tua? Jangan, nanti sekolahnya berantakan. Akhirnya kita punya anak itu sampai lulus kuliah nggak kerja, nggak kerja. Antum lihat Rasul SAW, umur belasan, kecil, gembala kambing.
Sebagian kita itu selalu berpikir kalau bekerja ikut sama orang. Enggak. Apa saja yang bisa dikerjakan. Beliau bekerja mengembala kambing. Dan beliau mengatakan kepada para sahabatnya, la ayyahtatiba ahadukum hazmatan min hatab fi dhahri. Seorang di antara kalian itu cari kayu bakar, kemudian dia taruh di punggungnya atau taruh di kendaraannya, itu lebih baik daripada dia minta-minta kepada manusia. Subhanallah, sejak kecil diajarin kerja. Di sini juga ada inspirasi buat para pendakwah. Kalau bisa engkau punya pekerjaan, engkau bisa hidup mandiri, terhormat, tidak bergantung kepada manusia. Ketika Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, kalau mau cari daun itu cari yang paling tua warnanya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, engkau emangnya pernah ngembala kambing? Kata dia. Ma min nabiyyin illa wa qad ra'al ghanam. Enggak ada satupun nabi melainkan dia pernah mengembala kambing. Kuntu ar'aha ala qararit li ahli Makkah. Aku dulu ngembala kambing untuk dapat upah dari penduduk Mekah. Ya beberapa pecahan dinar upah. Beliau sudah nabi, beliau tetap menceritakan masa susah beliau. Beliau tidak lupa jemaah. Biasanya sekarang ada istilahnya OKB. Apa jemaah? Orang kaya baru. Itu nggak mau cerita tentang masa lalunya yang susah. Apa kadang-kadang dia nggak mau cerita jemaah. Cerita tapi cerita. Maka tolong, di dalam perjalanan hidup manusia itu ada dua fase. Baligh dan sebelum baligh. Pokok sudah baligh, malaikat udah nyatet. Kan kadang-kala sekarang jamaah kalau ada pelaku kejahatan, ada istilahnya di bawah umur. Ada dalam agama kita di bawah umur. Umur berapa? Sebelum balik. Itu di bawah umur. Jangan bicara pemerintah, malaikat nggak nyatet. Ini anak, kalau kebaikannya dicatat. Jadi anak kecil itu sebelum balik kebaikannya dicatat semuanya. Anak kecil sholat dicatat, anak kecil baca Quran dicatat. Udah mulai dicatat dia kebaikannya, tapi kejahatannya malaikat nggak mencatat. Maka tolong anak itu ketika sudah balik jangan dianggap kecil terus. Sampai enggak, engkau udah besar. Engkau bantuin orang tua kerja. Iya. Maka orang-orang dulu itu jemaah, kenapa mereka ya semangat-semangat bekerja? Karena sama orang tuanya selalu diajarin kerja. Sampai ada cerita ya, dulu orang-orang kemana-mana beli tanah, sukses mereka kerja. Anak-anaknya kadangkala pakai dasi, pakai jas, bawa tas. Ngapain? Jual tanah bapaknya. Dan kita perhatikan, banyak di antara kita itu yang menjual tanah bapaknya. Padahal bapaknya nggak lulus SD. SD nggak lulus bapaknya. Bapaknya nggak bisa baca kadangkala. Tapi kita yang pinter, yang katanya kalau pinter antum mudah bekerja. Iya, kerjanya ngapain? Kadang-kala pinter ngibulin orang. Maka tolong, sejak kecil diajarin. Ya dia bekerja, walaupun pekerjaan rumah jamaah. Jangan jadikan anak kita malas. Nabi SAW sejak kecil sudah bekerja. Beliau tidak malu untuk membawa dagangannya Khadijah. Beliau merantau jamaah. Merantau beliau. Ini kalau bicara inspirasi berangkat ke Syam. Tapi beliau pedagang yang jujur. Pulang dari Syam membawa keberuntungan yang berlipat ganda buat
majikannya Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian beliau menikah sama Khadijah. Apa yang dilihat dari Khadijah? Cantik, udah tua. Umur berapa? 40 tahun. Ini juga menginspirasi ya, Ma. Yang umur 25, antum nikah sama janda 40 tahun. Kalau mau, nggak apa-apa. Nabi SAW menikah sama Khadijah. Karena Khadijah ini terkenal di kota Mekah dengan sifat al-afifah at-tahirah. Perempuan yang menjaga kehormatan dirinya. Perempuan yang suci, itu Khadijah radhiyallahu taala anha. Nabi menikah dengan Khadijah. Tuh, orang-orang yang mengatakan Nabi menikah dengan gadis umur 9 tahun. Iya betul. Tapi engkau nggak tahu Nabi menikah dengan janda umur 40 tahun. Pada saat beliau masih bujangan. Pada saat beliau masih muda. Yang tentunya anak muda punya syahwat yang berbeda dengan orang tua. Beliau menikah sama Khadijah. Agar orang-orang tahu bahwa Nabi SAW tidak seperti yang diceritakan. Lalu terus bagaimana menikahnya dengan Khadijah? Ya, Nabi menikahnya dengan Aisyah. Yang katanya orang sekarang itu kan dengan anak di bawah umur. Ya, antum ngomong umur kapan? Sekarang aturan pemerintah itu baru. Dan berubah-berubah. Namanya aturan buatan manusia. Dulu umur 17 tahun. Sekarang diganti aturannya jadi umur 19 tahun. Manusia yang bikin. Jamaah, anak ketika di pesantren. Ya, pesantren dulu ada orang desa, hidupnya di gunung. Abah anak itu jual susu perah. Ini orang suka mensuplai sapi. Dia ngomong sama istrinya datang, kepingin menikahkan putrinya sama anak. Anak masih di pesantren waktu itu. Karena maksa, ibu anak tanya, umur berapa anaknya? Udah besar anaknya, kata dia. Udah besar, kata dia. Iya, kata umi anak, umur berapa ibu? Umur 9 tahun. Udah besar 9 tahun. Tapi tadi anak sebutkan, mereka merasa itu besar. Karena mereka orang kuno yang jauh dari yang namanya, ya yang kita lihat sekarang, jauh dari sinetron, jauh dari TV, jauh dari HP semuanya. Mereka tumbuh besar, umur 9 tahun udah bisa masak, udah bisa ngurusin urusan rumah. Sekarang kuliah masak nggak bisa. Antum dapat lihat? Oh masih kecil berarti belum bisa masak jamaah. Belum bisa bekerja jamaah. Dan ingat, tidak ada satupun orang kafir atau orang munafik di masa Nabi SAW yang mencela pernikahan Nabi dengan Aisyah. Nggak ada. Mereka hidup semasa dengan Nabi SAW. Mereka berusaha untuk mencari-cari kesalahan Nabi Muhammad SAW. Tapi nggak ada kesalahan Nabi SAW. Maka tolong memahami sejarah dengan kacamata masa dan waktu terjadinya hal itu. Ahibati fillah. Ya, Nabi itu terjaga dari kebiasaan jahiliyah. Pernah ketika Nabi mengembala kambing, ketika beliau muda, beliau ngomong sama kawannya, jaga kambing itu di luar kota jemaah, mengembalakan kambing. Dia ngomong sama kawannya, aku kepingin masuk kota, katanya. Masya Allah. Itu duduk berdiri yang di sana. Berdiri, masih kuat berdiri. Jamaah, kayaknya bisa mendekat antum jamaah. Ana lihat ada tempat, cobalah. Bismillah. Saudara kita kesian. Nah, majulah 1 senti antum maju jadi 10 senti di belakang nanti. Nah, fadhal fadhal. Yang lihat yang di depannya ada yang kosong. Maju ke depan jamaah. Nah, semoga yang berbagi tempat sama saudaranya dikasih tempat di surga Allah Subhanahu wa taala jamaah.
Yang bakhil sama tempatnya, ya urusan dia sudah jemaah. Alhamdulillah. Nabi SAW ingin ikut hiburan-hiburan pemuda. Karena kita lihat sebagian orang tua nih beranggapan anak muda kalau nggak bener, oh biasa Pak Ustadz, masih muda. Nanti kalau tua tobat-tobat sendiri. Ada lagi yang berpendapat nanti kalau sudah menikah jadi benar. Apakah seperti itu jamaah? Enggak. Nabi ketika itu sempat beliau punya keinginan. Disebutkan dalam Sirat Ibn Hisham ya. Beliau datang tuh, titip gembalaannya kepada kawannya, beliau masuk ke kota Mekah. Pas masuk kota Mekah lagi ada walimatun nikah malam hari itu. Biasa di masa jahiliyah ada biduan yang nari-nari ya ini itu. Nabi kepingin lihat waktu itu. Beliau duduk langsung tidur. Allah tidurkan beliau, dijaga. Dan kita pun jangan dekat-dekat dengan tempat seperti itu. Ketika Nabi SAW umur 35 tahun. Sudah mulai itu sejak umur 25 tahun. Kota Mekah mengenal Nabi Muhammad SAW dengan sebutan apa? Al-Amin. Seorang yang terpercaya. Kota Mekah nih jemaah. Yang tua, yang muda. Sampai kejadian renovasi Ka'bah. Beliau belum jadi nabi. 5 tahun sebelum beliau jadi nabi. Renovasi Ka'bah. Nabi SAW pada waktu itu bantu ngangkat batu-batu untuk Ka'bah. Pamannya Abbas melihat Nabi SAW ngangkat batu. Di pundaknya di sini berat jemaah ya. Pundaknya itu. Di punggung sini, di tengkuknya. Kata Abbas, wahai anak saudaraku, kata dia, engkau buka sarungmu. Jadikan buat penahan itu batu. Karena di masa jahiliyah telanjang itu biasa jemaah. Bahkan tawaf di Masjidil Haram itu telanjang. Orang-orang jahiliyah. Nabi SAW sempat mau buka sarungnya. Ketika beliau buka sarungnya, seakan-akan ada yang memukul beliau, beliau pingsan. Beliau bangun mengatakan izari, izari, sarungku, sarungku. Maka dikasihkan sarungnya, kemudian Nabi menyeretin sarungnya. Nggak pernah Nabi kita terlihat telanjang setelah itu jemaah. Alaihi salatu wassalam. Selesai Ka'bah itu sudah mulai tinggi bangunannya. Pas atau bertepatan dengan waktu meletakkan Hajar Aswad. Itu kabilah-kabilah Quraisy berantem. Karena subhanallah Mekah ini negeri yang aman padahal nggak ada presidennya. Di Mekah itu nggak ada presiden, nggak ada raja, nggak ada RW, nggak ada kepala desa, aman. Allah mengatakan wahadzal baladil amin, demi negeri yang aman ini, yang ada pemimpin kabilah, syekhul kabilah. Ya setiap kabilah ada pemimpin. Jadi banyak syekh yang ada di kota Mekah itu. Ketika peletakan Hajar Aswad, mereka bertikai, siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad ini? Kata mereka nggak ada. Ada yang berani nyentuh, perang gitu. Sampai 3 hari 3 malam tegang Ka'bah itu jemaah. Mereka takut tidur jemaah. Takut tidur, tahu-tahu Hajar Aswad ada yang mindah nantinya. Sampai sebagian kabilah itu bawa mangkok isinya darah. Mereka berbaiat di sana, siap mati kalau ada yang berani naruh Hajar Aswad. Setelah 3 hari, ada seorang yang tua di sana, Abu Umayyah Ibnul Mughirah. Ini nanti mertuanya Nabi SAW, bapaknya Ummu Salamah. Dia mengatakan, udahlah kalian gak usah ribut.
Bagaimana kalau kalian jadikan orang yang pertama masuk dari pintu Bani Syaibah, yang sekarang dikenal dengan pintu Babu Salam itu, dia yang meletakkan, yang memutuskan hukum di antara kita. Kata mereka, oke, siap. Ini setelah 3 hari. Ditungguin sama mereka jemaah. Siapa orang yang pertama kali datang ini? Mereka ingat 3 hari 3 malam ini, mungkin tidur juga enggak. Tungguin, ternyata yang muncul Muhammad alaihi salatu wassalam. Apa kata mereka? Hadza Muhammad, radina bihi hadzal amin. Oh, kita ridho sama dia. Ridho artinya bagaimana 5 tahun sebelum beliau menjadi nabi, Allah tunjukkan kedudukan beliau. Beliau dapat menyatukan kabilah-kabilah yang bertikai. Dan bagaimana ditunjukkan di sana, orang-orang musyrikin semuanya mengakui beliau Al-Amin. Oleh karena itu Nabi itu sedih banget ketika beliau dituduh berdusta. Beliau dituduh berdusta. Apa kata Allah? Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami benar-benar tahu bahwa dadanmu menjadi sesak gara-gara omongan mereka. Iya. Dikatakan berdusta. Mereka enggak berdustakan. Mereka cuma mengingkari sebenarnya. Nabi letakkan Hajar Aswad. Bunyi selama 3 tahun. Setelah itu beliau berdakwah terang-terangan. Mulailah beliau diganggu. Mulailah beliau disakitin. Nih, bicara inspirasi. Nabi SAW pernah ditawari jabatan agar beliau melunak dengan agamanya. Pernah ditawari wanita yang paling cantik. Ditawarin harta, kalau engkau ingin jadi orang terkaya di antara kami akan kumpulkan harta, kami berikan kepadamu. Nabi mengatakan enggak. Kalau engkau ingin perempuan cantik, kita carikan perempuan paling cantik, kita nikah dengan dirimu. Nabi mengatakan enggak. Kalau engkau ingin jadi raja, pemimpin di antara kami jadikan engkau pemimpin. Sehingga kami tidak akan membuat keputusan kecuali engkau yang menentukan. Kata Nabi, enggak. Lu terus maumu apa? Qulu la ilaha illallah tuflihu. Aku enggak minta duit. Aku enggak butuh jabatan. Aku enggak butuh harta wala wanita. Aku minta kalian mengatakan la ilaha illallah tuflihu. Itu aja. Apa kata orang-orang kafir jamaah? Mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Gimana dia hendak menjadikan sesembahan yang banyak itu satu sesembahan? Ini hal yang mengherankan. Tapi subhanallah, kita lihat bagaimana Nabi SAW berdakwah. Beliau selama 13 tahun tawaf di sekitar Ka'bah, sholat menghadap Ka'bah. Di Ka'bah itu ada berapa berhala? 360 berhala. Adakah satu berhala yang dicuri sama Nabi Muhammad SAW? Dihancurkan sama Nabi Muhammad SAW? Nggak ada. Baik itu kejadian. Ya kan Nabi belum mampu, belum punya pasukan wala sahabat yang banyak. Udah mulai banyak sahabatnya. Tahun ke-7 Hijriah, Nabi itu tawaf umrah Nabi SAW bersama 1.400 sahabat. Mereka tawaf di sekitar Ka'bah. Tidak ada satupun sahabat
yang mencuri itu berhala, wala menghancurkan itu berhala. Kenapa? Beliau belum bisa mengingkari dengan tangannya. Beliau mengingkari dengan lisannya. Tapi pada tahun ke-8 Hijriah, ketika penaklukan kota Mekah, maka beliau hancurkan semua berhala itu. Kita perlu belajar. Jangan cuma modal semangat doang berdakwah itu. Tapi perlu tadi membaca bagaimana Nabi SAW berdakwah. Tahun ke-10 kenabian, meninggal istri Nabi. Meninggal paman Nabi SAW. Nabi berangkat ke Taif. Ya Allah jemaah. Beliau datang ketiga pemimpin Taif. Didakwain, menolak dakwah Nabi SAW. Nabi mengatakan, kalau engkau nggak terima dakwahku, nggak apa-apa. Tapi tolong jangan disebarkan ke orang-orang. Ternyata disebarkan ke orang-orang. Sehingga penduduk Taif diprovokasi untuk mengusir Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada pengajian dibatalkan, diganggu, sejak dulu Nabi kita Muhammad SAW. Dan bicara inspirasi, antum lihat Nabi SAW. Ketika beliau keluar dari Taif jemaah, diusir, itu penduduk Taif bikin 2 soft jemaah. Di kanan dan di kiri. 2 soft. Mereka pegang batu. Nabi berjalan di tengahnya alaihi salatu wassalam. Dilemparin dengan batu jemaah. Seperti anjing yang dilemparin batu, antum lihat. Itu mereka lakukan kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana murkanya Allah. Bagaimana Allah kirimkan malaikat Jibril bersama malaikat penjaga gunung. Malaikat penjaga gunung itu menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, alaikas salatu wassalam ya Rasulullah, in syi'ta an utbiqa alaihimul akhsyabain, kalau engkau mau aku timpakan kepada penduduk Taif itu 2 gunung, biar selesai urusan. Nih, yang berpikir Islam itu disebarkan dengan kekerasan, dengan cara yang radikal, dengan pedang yang dihunus, dengan pemaksaan, enggak. La ikraha fid din, enggak ada pemaksaan dalam beragama. Enggak ada. Apakah Nabi menjadikan itu momentum untuk balas dendam? Enggak. Nabi itu raufur rahim jemaah. Beliau itu sayang banget. Kata Nabi enggak. Aku berharap Allah keluarkan dari sulbi-sulbi mereka generasi yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Allahu Akbar. Beliau memaafkan mereka. Padahal beliau dilemparin dengan batu jemaah. Baik, itu kejadian tahun 10 kenabian. 11 tahun kemudian, tahun ke-8 Hijriah, ketika selesai penaklukan kota Mekah, beliau berangkat ke Taif untuk menaklukkan Taif bersama sahabatnya, dikepung Taif ini belasan hari sampai 20 hari kira-kira. Ternyata Taif punya benteng yang membuat mereka bertahan karena mereka di gunung. Akhirnya Nabi SAW pulang. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, ud'ullah ala ahli Taif, ala Thaqif. Ya Rasulullah, doakan kehancuran buat penduduk Taif, buat kabilah Thaqif. Ingat 13 tahun yang lalu mereka menyakiti Nabi SAW. Kemudian tahun ke-8 Nabi hendak menaklukkan mereka, diminta supaya mendoakan kehancuran buat mereka. Nabi mengatakan, Allahumma hdi Thaqif. Ya Allah, berikan hidayah kepada penduduk Thaqif. Hati beliau nggak berubah. Beliau pemaaf. Ketika beliau menaklukkan Mekah,
Itu ada 2000 orang kira-kira lebih dikumpulkan mereka sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang menyakiti Nabi, yang menindas Nabi, yang membunuh pamannya Nabi, Hamzah radhiyallahu taala anhu, yang berulang kali mereka hendak menghancurkan kota Madinah. Mereka yang pernah memboikot Nabi alaihi salatu wasallam sampai sahabat makan daun-daunan. Nabi mengatakan kepada mereka, la tathriba alaikumul yaum, enggak ada celaan buat kalian hari ini. Allah mengampuni yang telah berlalu. Itu Muhammad alaihi salatu wassalam, jemaah. Anak ini bingung mau cerita beliau. Karena semua cerita tentang beliau indah. Akhirnya beliau meninggal dunia. Pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun ke-11 Hijriah. Sebelum meninggal dunia beliau sempat melaksanakan haji. Haji terakhir beliau, haji wada. Yang diikutin sama 100.000 sahabat Nabi. Nabi berdakwah selama 23 tahun. Dan Jazirah Arab itu menjadi negeri yang penuh dengan keamanan dan keislaman. Ketika haji wada beliau mengingatkan para sahabat dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang harus diingat sama mereka. Di antaranya yang beliau sampaikan ketika itu. Ala kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalau di negeri kita ini ada istilah nggak boleh rasis ya. Nggak boleh rasis. 1435 tahun yang lalu atau 34 tahun yang lalu. Nabi di padang Arafah mengatakan, ingat kalian semua dari Adam. Wa Adam min turab. Dan Adam itu tercipta dari tanah. Kita lihat tanah tuh, sekarang musim hujan. Yang kadang-kala nempel di sandal kita, nempel di roda motor kita. Tuh asal penciptaan kita dari sana. Ala la fadla li arabin ala ajami. Orang Arab tidak lebih mulia daripada orang non-Arab. Dan orang non-Arab tidak lebih mulia daripada orang Arab. Orang yang putih nggak lebih mulia daripada yang hitam. Yang hitam tidak lebih mulia daripada yang putih. Illa bittaqwa. Kecuali dengan ketakwaan. Tuh, nggak ada kita mengatakan, oh ini orang suku ini. Semua dari Adam alaihissalam. Bicara wanita, sekarang nih muncul cibiran-cibiran. Tuduhan-tuduhan bahwa Islam itu melakukan tindakan diskriminatif terhadap kaum wanita. Yang mana? Nabi mengingatkan jamaah ketika itu di depan 100.000 sahabatnya tentang hak-hak para wanita. Dia dimulaikan sebagai seorang ibu, dimulaikan sebagai seorang istri, dimulaikan sebagai seorang anak, sebagai seorang saudari. Itu agama Islam dan Nabi mengingatkan hal itu. Sekarang orang-orang berusaha untuk mengeluarkan wanita dari rumahnya. Oh, perempuan harus kerja cari duit. Oh, perempuan dimuliakan. Gimana dia harus cari duit? Suaminya yang harus cari duit. Tapi terkadang orang salah faham. Maka kita perlu mengenalkan mereka tentang Nabi alaihi salatu wassalam. Ahibati billah, setelah Nabi alaihi salatu wasallam meninggal dunia, Allah tetap menjaga agama ini sampai hari ini. Dan Allah akan tetap mengangkat nama Nabi. Antum lihat agama mana yang nama nabinya diangkat setiap hari 5 kali dikumandangkan di azan.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus ya. Karena memang beliau adalah rahmatan lil alamin. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Sudah malam jemaah. Ada yang Anda lihat sebagian ada yang ngantuk ya. Tapi insya Allah semangat. Fadal, kita punya waktu sampai jam 9 mungkin untuk tanya jawab. Barakallahu fikum. Nah. Mohon tips dan nasihat Ustaz untuk kami para talibul ilm, juga panitia kajian agar dapat dengan baik menjaga keikhlasan dan semangat dalam beribadah. Barakallahu fiik. Iya ahibati fillah, ikhlas itu berat. Ustadz pun dituntut untuk ikhlas. Semua orang harus ikhlas. Bagaimana supaya kita bisa ikhlas dan semangat beribadah? Engkau harus ketahui bahwa amalan kita nggak akan diterima kalau nggak ikhlas. Sia-sia kita beramal kalau nggak ikhlas. Seperti orang bekerja nggak dikasih gaji, dia akan menyesal. Yang kedua, ketahuilah bahwa manusia itu nggak akan bisa memberi kita apa-apa. Yang punya langit dan bumi ini Allah. Kalau engkau ingin pujian, minta pujian dari Allah Azza wa Jalla. Kalau engkau ingin ganjaran, minta sama Allah Azza wa Jalla. Karena manusia nggak bisa memberi kita apa-apa. Kemudian berdoa memohon kepada Allah agar terhindar dari riya. Nabi mengajarkan sebuah doa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan, riya tadi, yang aku mengetahui, aku menyadarinya. Jangan sampai itu terjadi. Wa astaghfiruka lima la a'lamu, dan aku memohon ampun kepadamu yang aku tidak menyadarinya. Barakallahu fiik. Mau bertanya Ustaz, bagaimana agar istiqamah memelihara janggut panjang di usia 30 tahun? Ya jamaah, Nabi kita alaihi salatu wassalam indah jamaah, dengan jenggotnya yang memenuhi dadanya. Ada seorang yang memuji Nabi. Dia mengatakan, wa ahsanu minka lam tara qattu aynun wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Yang lebih baik dari engkau tidak ada mata yang pernah memandang, dan yang lebih indah daripada dirimu tidak ada wanita yang pernah melahirkan. Engkau diciptakan tanpa ada kekurangan, seakan-akan engkau diciptakan sesuai dengan keinginanmu sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara bagaimana supaya istiqamah menjalankan sunnah Nabi, yang salah satunya bicara jenggot, ya antum ingat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum kalau cinta jamaah, antum lihat yang suka dengan
pemain bola, dia akan beli kaosnya. Dia akan cukur rambutnya sama dengan pemain bola itu. Walaupun gak pas sama wajah dia, tetap dia lakukan itu. Kenapa? Cinta dia. Maka kalau bicara bagaimana kita menjaga sunnah Nabi SAW, kau cinta sama Nabi SAW. Dan anak ketika pulang dari pesantren jemaah, anak pulang dengan jenggot, itu disidang sama orang tua. Karena orang tua takut, ini ikut aliran apa jenggot-jenggot ini. Sampai ada yang mengatakan, Syafiq, kata dia, yang pakai jenggot itu orang tua. Anak salah. Mudah-mudahan Allah ampuni anak. Anak katakan kepada orang tua mana yang pakai jenggot? Semuanya pada dipotong jenggotnya. Jenggot ini bukan urusan tua atau muda, tapi urusan agama. Nah, antum sabar. Ada ustadz dulu jamaah di pondok kita, sebelum kita ngerti ya. Kalau ustadz itu datang, teman-teman mengatakan, kambing datang. Allahu Akbar jamaah. Allahu Akbar. Ustadz, dulu waktu anak kerja di pemerintahan sering korupsi waktu. Bagaimana anak menebus dosanya, Ustaz? Masya Allah jemaah. Ya. Bicara korupsi waktu itu bicara uang. Karena waktu itu dihargai dengan uang. Kalau antum sudah tidak kerja di pemerintahan, ya antum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan berusaha untuk memberikan manfaat kepada negara ini. Antum berusaha untuk menggantikan tadi waktu yang antum ambil untuk kebutuhan pribadi, bagaimana sekarang kita berikan kepada negara kita. Semoga itu dapat menebus waktu-waktu yang dulu kita habiskan untuk kepentingan pribadi. Barakallahu fikum. Ana seorang ikhwan. Setiap anak pasti pernah berbuat salah kepada orang tuanya. Ana waktu itu pernah dipukuli sampai cacat membekas di bagian kepala belakang. Sampai luka-luka cacat membekas di kepala belakang sama ayah ana. Cuma karena ayah ana kalah argumen dengan ana soal keadilan dalam rumah tangga ayah ana. Pertanyaannya, apakah Allah akan melaknat juga kepada ayah ana yang memukuli ana hingga luka-luka, bahkan sampai cacat membekas di anggota tubuh ana? Mengenai ayah ana, apakah ayah ana tersebut sudah berlebihan dan kehabisan cara sampai ayah ana begitu tega memukuli ana sampai luka-luka dan cacat? Misal seberapa kurang ajarnya ana sampai ayah tega berbuat itu? Pertanyaannya, apakah memukuli anak sampai luka-luka cacat membekas di kepala diperbolehkan dalam syariat? Walaupun si anak terbukti berbuat salah atau kurang ajar sama orang tuanya. Sekurang ajarnya si anak. Mohon nasihatnya Ustaz. Ahibati fillah. Az-zulmu zulumat yaumil qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Kita tuh nggak boleh mendolimin kucing di rumah kita. Walaupun kucing itu milik kita, kita yang kasih makan, kita nggak boleh mendolimin dia. Anak pun nggak boleh dipukul dengan niat melampiaskan emosi. Anak itu dipukul dalam rangka mendidik. Iya. Dan dipukul yang tidak melukai. Nih para orang tua harus tahu. Ketika orang tua melampaui batasnya, memukul sampai melukai, berarti pukulan itu bukan pukulan cinta. Itu pukulan
yang berasalkan dari bisikan syaitan. Bicara di perempuan, nggak boleh orang tua melakukan itu, walaupun anaknya sendiri. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, birru abna'akum tabirrukum abna'ukum. Kalian berbaktilah sama anak kalian. Anak kalian akan berbakti sama kalian. Jadi orang tua ini kalau ingin dihormatin sama anaknya, sayangi anaknya. Dihargai sama anaknya, sayangi anaknya. Bicara pukul, iya dalam Islam boleh memukul, tapi memukul yang tidak melukai dan tidak membahayakan seperti yang disebutkan. Maka orang tua, ya, kelak jamaah pada hari kiamat itu ada anak yang nuntut orang tua, ada orang tua yang nuntut anaknya. Semua akan diberikan keadilan pada hari itu. Tapi seorang anak, nasihat anak, engkau maafkan orang tuamu. Ya, seburuk-buruknya orang tuamu, mungkin dia khilaf pada waktu itu. Adapun cacat yang ada pada dirimu, semoga itu menjadi penghapus dosa-dosamu dan pengangkat derajatmu. Apa manfaatnya engkau? Kalau kita tadi bicara bagaimana Nabi SAW memaafkan orang-orang yang menyakitinya, yang melempari beliau dengan batu malah didoakan kebaikan sama beliau SAW. Maka doakan kebaikan buat orang tuamu, dan insya Allah engkau dapatkan yang lebih baik daripada menuntut keadilan kelak pada hari kiamat. Ustadz, saya mau bertanya, mantan suami saya mengajak rujuk kembali. Akan tetapi beliau masih merokok dan akhlaknya masih ada beberapa yang kurang baik. Apakah boleh saya menerimanya kembali demi kebaikan anak-anak, di mana dari perceraian kami memiliki 3 orang anak yang berusia 15, 12 dan 8 tahun. Atau tidak perlu kembali sampai menunggu mantan suami benar-benar berubah. Ahibati fillah, ada banyak pertimbangan. Kalau bicara merokok ini termasuk balak jemaah. Termasuk wabah yang dipelihara di negeri kita. Kalau Covid itu wabah yang diperangi. Tapi di negeri kita melihat iklan paling banyak itu iklannya apa? Rokok. Di mana-mana rokok diiklankan. Padahal ditulis rokok itu membunuhmu gitu. Tapi masih aja. Sehingga ya semoga ke depan kita berdoa ya, semoga ke depan negeri kita menjadi lebih baik. Sehingga rokok yang berbahaya ini, bahkan kita tahu bahwasanya para ulama sebagian sudah memfatwakan haram rokok itu. Karena rokok itu membunuh dan tidak bermanfaat. Dalam agama kita, la dharar wa la dhirar. Tidak boleh kita membahayakan diri kita dan tidak boleh membahayakan orang lain. Pernah ada satu orang mendebat Ustadz. Ustadz, tolong sebutkan dalil dalam Al-Quran bahwa rokok itu haram. Sebutkan. Rokok, dukhan, haram. Kata syekhnya, ya, oke. Aku akan datangkan dalil itu kalau engkau bisa mendatangkan dalil bahwasanya nasi itu halal. Sebutkan dalam Al-Quran. Nasi halal. Ada enggak ya? Nabi enggak pernah makan nasi dalam hidupnya jemaah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kala orang itu bertahan karena sudah kecanduan. Bagaimana kembali kepada pertanyaan ini yang engkau lihat? Engkau sudah pernah hidup sama dia lebih 16 tahun. Apakah suami termasuk karakternya bisa berubah, dia berusaha untuk memperbaiki diri? Kemudian yang kedua, apakah kebaikan-kebaikan dia lebih banyak daripada keburukannya? Bagaimana ketaatan dia kepada Allah Azza wa Jalla? Kalau boleh, kalau memang nanti mau rujuk, sampaikan kepada suami. Aku mau rujuk asalkan kita ngaji. Kita mendalami agama Allah SWT. Kita mengkaji tentang Rasul SAW. Karena
Anak kepingin bersamamu dan anak-anak masuk surga. Bukan hanya urusan dunia. Kalau suami siap, semoga dia bisa berubah. Tapi kalau suami nggak mau belajar, nggak mau ngaji, ya bagaimana dia akan berubah nanti? Sedangkan istri, dalam pandangan suami, engkau butuh sama aku. Ya malah dia nggak dengerin nasihatnya istri nanti. Mungkin seperti itu. Dan yang terakhir istikharah lah. Minta pilihan dari Allah Azza wa Jalla. Baik jamaah, ini kayaknya pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Mengenai tema Nabi Muhammad. Kalau nulis Nabi Muhammad jangan lupa tulis sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan disingkat sau jamaah. Kalau antum cinta sama Nabi SAW, capek nulis sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, Allah bersolawat sama Nabi, malaikat bersolawat sama Nabi. Mengenai tema Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang inspirasi dunia, sebagai teladan bagi kita, anak ingin mengikuti jejak dan sunnah beliau, yaitu memiliki istri lebih dari satu. Jadi dari tadi kita bicara yang diingat cuma istrinya Nabi lebih dari satu. Tetapi tidak boleh sama orang tua. Padahal ana sangat ingin mengikuti jejak beliau, walaupun status saat ini masih single. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, antum nggak perlu ngomong sama orang tua. Itu urusan pribadi antum. Iya. Dan bicara nikah lebih dari satu itu, kalau antum mampu. Karena syariat poligami ini syariat yang indah, yang menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Nggak ada alasan seorang laki-laki berzina, terpaksa berzina Ustaz, nggak ada. Sedangkan Allah Jalla Jalaluh mengatakan, fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahin dari yang baik-baik, yang bagus-bagus dari wanita itu 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida aw ma malakat aymanukum. Kalau takut tidak mampu berlaku adil, 1. Atau budak yang kalian miliki. Ini syariat bersyarat, jam. Dan syariat poligami ini berat. Buat siapa? Buat siapa berat? Buat siapa berat jemaah? Buat bapak-bapak apa ibu-ibu? Buat bapak-bapak. Nah, sebagian wanita berpikir bahwa poligami itu berat buat ibu-ibu. Buat bapak-bapak juga berat. Ketika dia berzina, mungkin buat dia lebih nyaman. Kalau dari sisi dunia, dia bayar, dia salurkan syahwatnya, selesai. Pekan depan mungkin ganti perempuan lain, selesai. Duit dia nggak banyak keluar juga mungkin. Kalau dia adalah orang yang tidak beriman dan bertakwa aja. Ketika seorang laki-laki memutuskan poligami, ada banyak pertimbangan yang dia harus renungkan. Salah satunya tadi, ribut sama orang tua sendiri. Dia harus memikirkan itu. Ribut sama mertuanya, berantem sama istrinya, sama anak-anaknya. Ada banyak pertimbangan dia jamaah. Sehingga antum pun ketika memutuskan untuk poligami, tolong niatnya yang benar. Innamal a'malu binniyat. Dan nasihat ana untuk menjalani semua pertimbangan yang berat itu, jangan lupa istikharah. Minta pilihan sama Allah Azza wa Jalla.
dan terus berdoa memohon kepada Allah agar orang-orang yang kita khawatirkan tadi berubah kecintaan mereka menjadi kebencian. Allah jaga hati mereka. Banyakin doa antum. Dan antum berusaha untuk jadi orang baik. Berusaha untuk jadi orang baik. Bagi para wanita ketika dengar suaminya kawin lagi, apa yang akan dilakukan? Ya pulang Ustaz. Jangan. Sabar. Aisyah itu jamaah, beliau umur sebegitu ya. Nabi punya istri 9. Dia dapat bagian tiap 9 malam sekali. Jadi sebulan Nabi SAW itu cuma 3 hari nginep di rumahnya, 3 malam nginep di rumahnya Aisyah. Dan dia bersabar. Perempuan ini sebenarnya ditinggal lakinya nggak apa-apa. Suaminya bekerja merantau sebulan sekali pulang, nggak apa-apa. Masalah apa nggak masalah? Nggak masalah. Setahun nggak masalah Ustadz, yang penting fulusnya dikirim. Tapi dengar suaminya kawin lagi, kiamat. Loh, setahun nggak ketemu nggak apa-apa. Jadi masalahnya sebenarnya di perasaan, bukan di kenyataan. Masalahnya itu di perasaan. Bisikan-bisikan setan. Suamimu sudah nggak cinta lagi sama engkau. Suamimu macem-macem dia omongin. Dan perlu sabar suami. Perlu bersabar suami. Jadi insya Allah semuanya harus bersabar dalam kehidupan ini. Setan akan datang berusaha memisahkan antara suami istri. Dia nggak akan berhenti. Maka dalam menghadapi bisikan setan banyak-banyak mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lihat kepada kelebihan suami, lihat bahwasanya suami tidak melakukan yang haram, yang dilakukan diperbolehkan dalam agama. Iya Ustaz, tapi Anda nggak kuat Ustaz. Allah tidak akan memberikan cobaan kepada seseorang melainkan orang itu mampu menghadapi. Tapi sebagian kita tidak mau. Anak kalau bisa musibah yang lain aja Ustaz. Ahibbatifillah. Nih mak-mak lihat kepada yang lebih sulit musibahnya. Kalau dengar suaminya kawin lagi. Mau engkau kasih stroke sama Allah? Kalau dikasih pilihan stroke, nggak bisa jalan, cuma di kasur, sama suaminya poligami. Ya anak nggak mau dua-duanya Ustaz. Kita semua nggak mau jemaah. Tapi ketika itu terjadi, kita harus menghadapi. Kita maunya kan senang semuanya. Ingat hidup ini bukan bersenang-senang di dunia. Taib, ana disuruh baca satu lagi pertanyaan jemaah. Sedikit cerita. Ana berangkat dari Bekasi. Dengan waktu yang ana kira tidak cukup banyak waktu. Tapi ketika keluar rumah, ana berdoa, ya Allah, jangan mulai kajian sebelum ana sampai di sana. Ternyata ini yang membuat kita telat kajiannya. Dan Masya Allah, Allah kabulkan doa ana Ustaz. Pertanyaannya, bagaimana kita yang sudah ngaji tapi masih melewatkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama 24 jam yang banyak yang belum diamalkan, sedangkan kita tahu ilmunya. Barakallahu fiik ya Ustaz. Dari Ikhwan Bekasi Utara jemaah, Masya Allah. Jemaah rahimakumullah. Nanti pada hari kiamat kita akan ditanya tentang ilmu kita. Pertanyaannya bukan berapa dalil yang dihafalkan, bukan berapa ayat yang dihafalkan, berapa hadis yang dihafalkan, berapa kajian yang dihadiri. Pertanyaannya an ilmihi madza amila bihi. Tentang ilmunya dipakai buat apa? Itu pertanyaan. Kesempurnaan manusia itu dengan dua hal. Yang pertama ilmu. Yang dengan ilmu itu kita jadi tahu tuh mana yang benar, mana yang salah. Kita jadi tahu dengan ilmu.
Kita tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Kita jadi tahu mana yang dicintai Allah, mana yang dibenci sama Allah. Tapi ilmu ini nggak cukup. Perlu yang kedua, himmah, turaqi, tekad kuat yang mengangkat dia, yang membuat dia mau mengamalkan yang sudah dia ketahui. Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada Mu'adz doa yang dibaca di penghujung setiap sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Maka nasihat ana banyak baca doa itu dengan dihayati. Supaya tadi ilmu yang kita pelajarin bisa bermanfaat buat kita. Nggak jadi penuntut kita pada hari kiamat. Barakallahu fiik. Ana mohon maaf kepada semuanya. Kalau mungkin kajiannya nggak bisa. Ini udah lewat jam 9 tapi ternyata jamaah. Semoga yang datang jauh, yang capek, yang datang duluan dikasih pahala lebih sama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum